Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain, kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, dimana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah, dengan tuntunan atau panduan yang tertulis ini kita tahu ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Sebelumnya kita kena tahu yang mana ayat Allah, karena kita terdinding terhijab oleh huruf dan bahasa. Lalu yang tersurat, tertulis, tersirat, terasa. Maka rasakanlah. Tersurat, tertulis, tersirat, terasa, maka rasakanlah. Kalau kada dapat rasanya rugi kan? Kita rasakanlah. Kalau nafsin ya ketul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam kehidupan ini, kaya belum tentu, senang belum tentu, tapi kalau mati pasti. Coba saja. Tapi banyak orang takutan mati lah. Mati tuh wani salah jua banyak ay. Takutan makinannya. Makanya kenapa? Rukun iman yang pertama, kita dituntun iman kepada Allah. Iman kepada Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iman kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Ujur barnyai. Kenapa iman pertama, iman kepada yang hidup banyak? Supaya tahu hakikat mati. Ini dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Hidup itu tunggal, maka bergeraknya segala sesuatu di alam semesta ini. Gerak hidup. Nah gitu. Dibacakan ayat-ayatnya supaya nyata, hubungan kita kena mahayal. Benapa saja ditiupkan oleh hidup itu banyak. Maka rasakanlah detak jantung bubuhanmu. Adakah keinginan hati? Ada kan? Bahkan hati tidak bisa menyuruh jantung untuk berhenti berdetak. Tidak bisa kan? Nah. Itu. Maka ditiupkanlah roh bernapas berataan ikam. Jadilah pendengaran, penglihatan dan hati. Berasa jadinya. Pas. Insan itu rasa hidup. Nah kayak itu caranya. Kan. Maka wahai rasa, ikam suruh beriman dengan hidup itu. Ketika kau ingkari, kau nak buka kemana wahai rasa? Lalu penegasan di dalam pengenalan kepada hidup banyak. Kakan-kakan bisa nyambat hidup. Buka surah ke-15 ayat 5. Al-Hijr ayat 5. Bacalah. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Ya. Dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Pas. Kada lebih, kada kurang.
Pas. Tapi manusia banyak menawar kan? Panjangnya kan enggak? Hah. Lalu perhatikan sebenarnya. Ujian iman adalah kematian. Kenapa ujian iman maka kematian? Padahal yang pertama iman kepada hidup. Iya. Pembuktian iman kepada hidup itu jangan pandir aja. Pandir aja kan? Kau lihat Masita. Masita, akui aku sebagai Tuhanmu ya Fir'aun. Ku ampuni ikam Masita. Kalau kada ikam tuh kawah berisi minyak mendidih itu mati. Berubahkah perkataan Masita buan ya? Nyaman bibir nyambet beriman. Sebelum nyata itu buat ikam belum nyata iman lah. Ini. Makanya dituntun dengan ayat-ayat Allah supaya jangan hati ini bersangka, karena setan itu membisikkan persangkaan ya di dalam dada. Maka setan pulang menakut-nakuti manusia. Setan juga ini menakut-nakuti ya. Ayo mun mati disiksa. Takutan kita. Tertawa setan. Itu. Maka dengan ayat ini apa maksudnya? Ulangi lagi, Lis, supaya dapat rasanya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Ya. Dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Apabila ayat itu rasanya nyata di dalam dada bubuhanmu. Pas, jago tadi sadang kalau udah nyambetakan. Pas, nya kada lebih kada kurang. Pas, buannya. Apapun gertakan setan kada gair ikam. Ayo corona aja setan. Ay, apa tan? Kayak itu aja gen. Ayo. Tidak ada satu umat pun dapat mendahului ajalnya kan ya. Kau orang minta penundaannya, ada bisa pas jago tadi. Guyang lainnya mun pas kada kan? Ini nah. Sedangkan ikam nyata mendengar kalimatku kayak ini nah, nyata ikam baca tulisannya tuh belum tentu ikam sanggup tenang buannya nah. Jangan kau rubah-rubah kalimat itulah. Apabila kau rubah, kau ingkari ayat Allah itu nah. Kada ujarku kada tuh lihat ujarku lalis, kada lalis. Apa itu? Buka surah Al-Baqarah, surah kedua. Ayat 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Menghindari suara petir itu karena takut mati. Stop, takut matilah. Handanya. Coba kalau ayat tadi melekat bujur-bujur di dalam dadamu, kada kayak itu kelakuan. Takutan matilah. Pas. Teruskan. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kafir kah ujar Quran? Ujar Quran kafir itulah. Itu ujar Quran lain ujarku bang kafir. Tuh. Kemudian ayat 96, tetap Al-Baqarah. Kau lihat sih. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Ya. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Stop. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang Yahudi. Yahudi yang mana? Kalau kita kelakuan kayak itu, pak kita Yahudi juga. Orang yang paling tamak serakah akan kehidupan dunia kan? Bahkan lebih serakah lagi daripada orang-orang yang syirik.
Kau lihat ya arahnya ke tauhid. Bujur kan ada tauhid. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun kan? Di mana kesirikannya? Dua kah hidup buannya? Hah? Ada dua kah hidup? Maka tadi sudah dipadahkan Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup berdiri sendiri. Dua kah hidup? Ikamnya ada tak? Terus yang panjangkan siapa? Siapa yang panjangkan? Makanya pas jago tadi sudah. Kadang ada yang bisa mendahului ajalnya dan tidak pula bisa meminta penundaannya. Lalu dengan akal manusia akan membantah ayat itu. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Maka kita berdoa panjang umur. Amun Allah bertanya ke ikam, kira-kira apa jawaban ikam? Ujar Allah, ikam bacalah surah Al-Hijr ayat 5. Kadang membaca pantas, itu aja sudah. Terus kalau pada membaca pulang, ujar Allah, tahu dibaca, kenapa ikam minta panjang umur? Kemana bacaanmu? Habis kan harus luputnya kita. Tuh, jelas. Lalu kalau minta panjang umur, kalau ditakuni bang, Pak Hendep kau umur kamu dapat menjawab lah bu. Coba, Roya, siapa panjang umur kamu? Lalu minta panjang kenapa? Handap kah? Mahayal gawian, lihat di Quran. Kau tidak akan bisa tenang buan ya. Karena ujian iman di situ yang terakhir. Kenapa? Karena setan itunya menakut-nakuti dulu. Pertama, manusia itu takut kelaparan. Ya, takut kelaparan. Coba mun kada makan mati. Tak mati ujung terakhirnya. Tahu lah ikam. Amun sudah bahasanya hidup dan mati ketentuan Allah, ikam setan hendak menakut-nakuti dengan apa lagi? Justru setan hendak awal lagi sudah. Itu terakhir banyak. Enggak tidak. Pak itu oles. Jadi kelaparan dulu, kekurangan harta jiwa aja pas nyata. Apa itu tuh? Ulangi les ayat itu. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Stop. Mereka siapa? Jangan nunjuk ke Yahudi yang lain. Siapa tahu kita yang dimaksud Quran. Menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang itu kan paham Quran. Bahwa kayak ini buatnya. Makanya kadang orang lain kata ke kita dulu. Bila kayak itu takut nih, Yahudi kayak gam, kayak itu lah. Kadang orang lain kata. Terus kan? Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Ya, terus. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Lebihi lagi, dah bapak, tambahin lagi, gitu. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pas. Tuh, iman di situ. Lalu dituntun dengan mengenal hakikat hidup, tahu ikam dengan hakikat diri buannya lah. Ya aman sekalinya arahannya tuh nah. Karena bila ikam kada mengenal hakikat diri, selesai luputam. Buka surah ke-16 les. Ayatnya 78. Lihat di situ. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Stop. Yang dikeluarkan dari perut ibumu, tubuhmu buahnya. Jelas tubuhmu kada tahu apa-apa. Itu caranya tuh ayat tuh. Teruskan. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah dilahirkan. Untuk lebih jelasnya surah 32 ayat 9. Lanjutan ayat itu. Ini ayat dengan ayat aja. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Ya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Stop.
Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya sekalian bentuk batang tubuh kan. Lalu meniupkan rohnya kan ke dalam tubuh itu, makanya bernapas berataan kelak. Kalau itu diartikan Adam zaman dulu, kenapa kalimatnya di bawah? Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, bukan Adam dulu. Kenapa? Nah, pas banget. Quran bacaan, bukan bacaan basi. Setiap bunyinya adalah sekarang. Dan sepanjang manusia bernapas bernyawa di muka bumi, tetap bacaannya itu kada basi. Ditiupkan roh, jadi apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Pas tuh kamu buahnya, itu kamu. Sedangkan yang duduk ini tubuhmu, nah itu mengenal diri. Bagusnya jari. Amun kada kita tahunya tubuh aja ya lah. Maka yang dilahirkan tubuh kalau tadi berumur kami hitung itu. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati kada dilahirkan. Siapakah yang jadi pendengaran, penglihatan, dan hati? Roh. Pas buahnya. Nah, pas pulang. Perhatikan pasnya tanda. Adakah terdengar roh mati? Nah. Iman tadi. Karena gampang. Masih di tubuh. Ikam nyata karena kau iman. Nah, bagusnya Quran lah. Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Pas kamu. Tahu dirimu. Pak itu sebenarnya kita nih. Karena bila kada dapat menemukan kenyataan itu, ikan tak tubuh. Nah, lalu bila tak tubuh, wahai rasa yang di tubuh, pujiannya. Siapa kamu? Kada tahu. Berpulang ke rahmatullah mana? Kada tahu. Sasat. Gitu aja dah. Ujur banyak. Coba bacaan nyata. Teruskan, Des. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pas. Pas terus ke apa aku nyambutakan dok? Kenapa ditiupkan roh jadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu? Kau disuruh bersyukur, banyak. Sebagaimana tadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun, wahai batang tubuh. Kemudian dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pas pulang. Ya, kenapa kalimatnya tentang syukur? Karena ketahuilah. Nikmat apapun yang kau rasakan, kalau kada bernapas, bisalah nikmat. Makanya, tuh, hendak tahu. Kan, tapi mun kada tahu ilmunya, ya tuh. Bila makan, minum, nunggu berega, baru alhamdulillah. Itu alhamdulillah cuma sambatan aja juga. Ingkar kita dengan nikmat Allah, banyak. Kayak apa kau hendak surga? Apa itu, tuh? Kan. Situ tak? Luar biasa tuntunannya. Kemudian buka surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Stop. Roh kalau Al-Quran. Rohan bahasa Arabnya. Roh Al-Quran. Pas buahnya. Han pas pulang. Coba cari di mana ada pasnya lah. Padahal kan gak kok. Roh Al-Quran. Lalu Rohul Kudus itu Jibril. Jibril itu kalam Allah. Di mana luputnya? Ana Abul Arwah wa Adam Abu Basar, Nur Nabimu Nur Muhammad rahmatan lil alamin. Kada kisah mahayal lagi. Nur Muhammad itu roh, dawi kamu napas beritaan dona. Nah. Makanya juga rasakan. Berarti Quran beritaanmu, buhanmu. Ya, ketika kau ingkar dengan yang tertulis, kau ingkari diri kamu seorang, buhannya. Kau kan ingkar kepada aku, bang. Aku madahkan aja lain ujarku juga. Hai, pas memang. Oh.
Roh Al-Quran. Rohul Kudus, roh yang suci, bujur. Tuh hendak tahu suci yang kada disucikan. Bila sudah diri bubuhanmu, roh itu kada ada batal wuduknya. Kurang apa lagi, ha? Tapi bila akuanmu pada batang tubuh, itu batal terus. Luar biasa. Kada mahayal pelajaran. Jauh mun mahayal ngapain kita. Makanya wal Quran mubin, Quran petunjuk yang nyata. Mun kada nyata harus belajar Quran ngali ya. Roh Al-Quran, teruskan. Roh Al-Quran dengan perintah kami. Ya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Stop. Bujur Banyai. Sebelum kita tahu bahwa Al-Quran adalah roh, kau kada bisa beriman. Kisah aja iman. Ayo, sebelumnya kamu tahu Quran mana yang huruf Arab tuh kelak? Itu naskah Quran. Dengan bahasa Arab ya, apa maksudnya bahasa itu? Kada tahu. Kayak apa kau paham ayatnya? Itu naskah Quran benar. Nah, itu naskahnya. Kesitunya. Lalu ketika belum tahu yang mana Al-Quran itu, kayak apa nak jadi iman? Makanya ketika nyata roh Al-Quran, berdiam hai kam. Nah, kayak apa lagi? Diam aja kam. Rasakan rasa roh itu sendiri. Itu yang jadi imanmu. Udah. Makanya ditiupkan roh bernapas kalau iya bergerak tuh jantung ikam. Iya, bujur. Rasakan ayat Allah di dalam dada segumpal darah ini sebenarnya roh. Yang jadi darah itu roh. Lihat orang mati kemana darahnya. Tuh hakikatnya berdiri api, iktibarnya darah, roh. Maka rasanya dari situ sekujur tubuh dirasakan. Amun rasa Quran kada iman lah sekungan ikam. Nih. Ke situ teruskan. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nur Muhammad. Tuh Nur Muhammad. Roh Al-Quran tadi. Nah kenali. 25 nabi itu contohnya aja bang. Ketika mereka mengenal diri mereka Muhammad. Hatamal Anbiya semuaan. Lalu umat yang umpati suruh yang mengenal itu juga sama. Wah kayak itu dah. Amun mumpati contoh. Belain berarti tak salah contoh. Mulai wadai bingka. Contohnya wadai bingka. Pasti jadinya bingka juga. Menjadi untuk salah adon nih kam. Pas tuh bacaannya. Teruskan Les. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Stop. Dengan roh tadilah. Kira-kira ada manusia bisa berpadalah belum ditunjuki. Amun bernapas berataan. Nah itulah. Kada di lain buatnya bacaannya dikam sudah. Rohul Kudus Jibril kalamullah allazi alama bil kalam, yang mengajar sama manusia dengan kalam. Cuma manusia banyak kada memperhatikan kalam itu. Maka kita belajar bersama kayak ini caranya. Kenapa? Karena nyaring waswis supi sudurin nas, bisikan setan di dalam dada manusia. Ditambahi ujar orang yang banyak pulang, awas penyakit menular, takutan nggak ada beriman. Ini. Tapi ketika nyata iman tadi, tegak pendirian bubuhanmu, maka iman bubuhanmu itu sebenarnya penawar segala macam penyakit. Iman ikam nang jadi penawarnya, obat yang sebenarnya iman bubuhanmu nah. Makanya contoh, ketika ikam datang aja ke seorang kiai, minta banyu tawar. Ketika ikam kada meyakini, jangan berusaha. Sebenarnya keyakinan ikam yang mau buat ikam. Pernah ada satu riwayat, di mana seorang pemuda disuruh oleh orang tuanya
untuk minta air tawar kepada seorang kiai, yang dimana perjalanan dengan jalan kaki setengah hari buannya. Jadi setengah hari itu apabila ke sana setengah hari, buliknya ke sini setengah hari, pas malam kelak. Nah, berangkat Bu Ai. Setengah hari sampai di situ dulu kena banyu tadi. Ya. Bawa ai bulik di tengah perjalanan. Singgah kenapa kami? Oh. Pas tumpah banyu tadi. Rupanya mandak ngemereng kayak lah. Tumpah. Hendak bebulik lagi Bu Ai jam berapa? Yang kala ambil aja banyu sungai. Isi. Bulik ke rumah. Lalu sampai di rumah, orang tuanya bertanya, apa jar kiai tadi? Pian minum dengan bismillah. Minumnya bismillah, yakin sih Din. Ampe, coba pada banyu sungai. Nah anak tuh nang tahu sebenarnya. Banyak kejadian itu Bu Ai yang kulihat nyata. Keyakinan orangnya nang iyanya. Bukan bendanya. Nah, apa kamu? Keyakinan yang nak berobat tadi sebenarnya. Apa itu? Maka rasa hati kita ini nang jadi rasa di tubuh kita nih, ya. Bila hati bubunyi ada hantu asli takutan semuanya lah. Nah, coba ini buannya lah. Rasakan rasa ikam, ya. Ketika rasa sehat maka sehatlah. Kalau ikam tulah ke dokter periksa apa banyak macamnya kan apa ya? Hah? Sudah bayar. Ya kan, boleh ke rumah ujar dokter tadi ada 4 macam komplikasi. Kalau timbul tuh rasanya sakitan. Karena sangkapian maulah penyakit tadi timbul. Apa ini banyak? Luar biasa. Lihat dengan Quran lo bacanya. Ayat berapa tulis? Ayat 52. 52. Oh, surah 42 ayat 52. Pas. Roh kalau tadi? Iya. Pas. Kemudian buka di situ pertengahan Al-Qur'an. 114 surah bagi 2, surah 57. Al-Hadid adalah besi. Apabila keimananmu berdiri tegak lurus bagaikan besi baja buatnya ai. Tuh Al-Hadid. Bukan kayu jabok. Oke apa lagi? Maka ketika iman bubuhanmu tegak berdiri bagaikan besi, Quran tahunya. Karena Al-Quran ayat-ayat Allah itu magnet. Berasa inja. Oke apa? Ketika ayat dibacakan, terasa nang ikam sampai menerimanya tuh buatnya lah. Tapi ketika ikam kada ada besinya buatnya, lewat los. Coba magnet tuh tempelkan ke kayu, adalah rasanya dada. Pas kayak itu rasanya. Ketika nyata roh Al-Quran tadi, kalau ikam jadi penyampai, ikam tahu tuh rasanya buatnya. Kau kira nyaman kah? Ketika satu ayat tuh dirasakan dulu ke ikam, hanya ikam nyaman menyambatnya. Bahkan di dalam pikiran kada dirasakan rasa ayat itu. Nah ditunjukkannya langit dan bumi berasa. Kau kira kada barat kah? Nah itu. Lalu ketika sudah berasa rasa itu nunggu pandir pulang ikam terima. Pulang rasa itu tak kumpul dalam dada ikam nyamannya lihat sih. Coba. Ternyata sebejanya. Rasakan. Ayat ketiga, Les. Dialah yang awal, yang akhir, yang jahir, dan yang batin. Stop. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Siapakah ho? Ditiupkan roh masuk ho. Tuh jika nafas tuh maksudnya. Jangan untuk dihafali aja. Bila masuk ho, ya. Bila keluar Allah. Ho Allah. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bila hendak tahu akhir bubuhanmu, bujur-bujur kenali ho
kenali roh, kenali dirimu buannya. Bila diri ikam roh ikam kada mati. Tapi bila ikam di tubuh ikam mati. Tubuh itu bila hidup kemana berpikir? Nyata lah, tuh. Han, ini nah. Maka yang dicari orang di atas sejadah itu sebenarnya boy keluar Allah masuk ihram apa kada? Makanya keluar Allah masuk akbar. Kada ada ilmunya. Allahu akbar lewat. Pak itu dicari. Ajaran mulai Adam tuh itu sholat itu. Lalu dengan macam-macam cara sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Bukan mati pada satu tempat. Maka bila ikam memahaminya, adakah pagat sholatmu? Wah kasih itu maksudnya ayat tuh lah. Kan. Itu utama. Allah. Akbar. Apa itu? Ayat 4-nya, Les. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Stop. Huwallazi halakas samawati wal ar. Itulah yang jadi langit dan bumi dalam 6 masa. Lihat, kalau ada. Siapakah itu? Roh. Siapakah roh? Roh itu Nur Muhammad. Menjadi sekalian bentuk pada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Kada mahayal. Kada mahayal rasakan. Tidak? Langit dan bumi dalam 6 masa. Nah ini. Maka kita tahu bersama yang mana 6 masa. Hayat, tajalli, roh. 2 macam sudah. Lalu bernapas jadi angin. Putaran angin panas jadi api. Panas api menguap jadi air. Endapan air jadi tanah. 4 inasar batang tubuh Adam. Pas lihat 6 kala. Kada berhayal lagi rasakan. Apa itu? Teruskan, Les. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Pas, arsy adalah wujud Allah itu sendiri. 6 masa itu datang di mana? Kadakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah, kada ada dari yang lain. Jelas kada ada wujud yang lain. Makanya katakan Allah Esa. Tauhid ikam. Teruskan, Les. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Stop, tuh keluar masuk napasmu maksudnya. Terus. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Stop, tuh keluar masuk kada paham turun naik buhannya ai. Tak itu nang dilajari itu. Padahal itu yang disambat Mi'raj. Salat adalah Mi'raj. Makanya siapa yang turun naik tuh? Roh Muhammad. Mi'raj tuh Muhammad. Pas. Kenapa bertahan di tubuh? Cocok ujul-ujul. Lah pantas lu putar terus tuh lihat maksud ayat. Lalu dilajari itu apa supaya tahu Mi'raj itu akhirat buatnya. Isra itu dunia. Makanya lihat Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari mana? Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu perjalanan dunia. Mi'rajnya kemana? Diperlihatkan surga neraka ke akhirat. Maka ikam tahu hakikat mati. Ikam kada mati lagi asal pasti itu nah. Sesat di mana ikam sudah dijalankan Allah. Ajar Allah lihat supaya ikam nyaman. Apa itu tak? Teruskan, Les. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Stop. Tuh buhannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Aneh mun kada kembali kepada Allah buhanmu lah. Kembali apabila? Yang menunjukkan selangit itu apabila? Ayat mana? Nah ini dah. Terserah di atas pas
kadang ngalih kan kudu subuh pada aku tahu jadinya. Oh kada beiman nih orang nih. Soalnya kada belajar cocok kada tahu. 4 orang banyak obat di situ. Itu maksud ayat tuh lihat ya. Saranon di atas pas cacak di atas bungul mana kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jangan berpikir, bila berpikir banyak berarti Allah. Kada, satu hidup meliputi alam semesta. Lihati satu aja kalau yang jadi sekalian bentuk. Oh datang di mana? Ke situ ya. Jadi nyata di situ tau lah. Kita paling nyaman menyambat, tapi mun kada nyata kisah ware rugi kam. Surah 50. Surah Kaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Stop. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itu kada perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah hati kita kenapa rancak mengingkari, menganggap Allah kada tahu. Makanya kita lah yang nang luput. Kayak apa kamu doa mau nikah menganggap Allah kada tahu. Kamu kada sambat binnya kada sampai jor Allah tahu ay kada usah sambat gin. Tuhannya. Tadi situ mengetahui bisikan hati. Ya. Kenapa? Karena jar Allah urusan hati itu urusanku onikam. Hablum minallah hati buannya lah. Sedangkan bibir ini hablum minan nas. Tuh, amun aku urusan hablum minallah aku beranai, aku tahu lah bebanmu. Makanya ketika aku sambat nih baru hablum minan nas. Kita belajar bersama banyak. Kita? Tapi kalau urusan ikam dengan Allah, berdiam ikam. Rasakan hati ikam, munajat hati ikam, dialog dengan Allah. Teruskan. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pas tundukkan kepala ikam, berdiam bibir ikam, hati jangan berkehendak, rasakan kalam Allah. Tuh. Kayak apa? Kadang nyata ayat Allah dibacakan jadinya. Itu tuh. Kemudian surah kedua Al-Baqarah. Ayatnya 186. Nah HP. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Stop. Pas banyak. Kayak apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah karib, dekat. Lalu kita orang berakal, di atas langit itu jauh apa kada? Kakak akan gini tahu pada jauh. Nah lihat kita berarti nah salah. Quran kan dekat. Nah kayak apa? Bahkan lebih dekat dari urat leher kayak apa? Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kurang apa ayat? Kada ujarku. Ingat itu nah. Pas. Nyaman bila ikam diakui Allah. Hambaku jar Allah. Nah. Kamu ikam anggap jauh dari hamba Allah. Mana Allah atas langit. Oh lain hambaku jar Allah tuh. Hamba siapakah itu? Hamba nang di atas. Gitu aja kan? Coba warnya. Tapi ketika nyata banyak kau kada perlu ngaku. Mun diakui nyaman. Itu aja lah. Lalu untuk apa? Katakan sesungguhnya aku dekat. Teruskan. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Stop. Coba pun jauh buannya. Jauh yakinnya hatimu. Makanya jangan tadi rasakan hati bubuhanmu. Merasalah ikam bahwa Allah tahu bisikannya. Bila ikam merasa hati ikam yakin nah. Kada berbunyi jar hati Allah tahu sudah pas. Yakin. Kada diulah-ulah. Ayo hati. Kayak apa? Ujar hati kada perlu berbunyi Allah tahu. Nah. Nahap banyak.
Untuk siapa? Untuk ikam gelak, lihat deh. Siapa yang nyaman? Ikam gelak. Bas, lihat deh. Nah, padahal di sini utamakan bujur. Hati itu merasakan nah dulu kenyataannya bahwa Allah tahu bisikannya. Ketika ia merasakan Allah tahu bisikannya, ikam munajatnya karena buahnya munajat hati itu karena kayak apa? Ayo, bertanya hati ikam dijawab oleh Allah nah. Tapi mun ikam seorang menganggap Allah jauh kayak apa anak-anak? Hah? Ini munajat lah. Hah? Padahal tahu lah ikam. Qauli fi'li qalbi di takbiratul ihram. Isi dalamnya itu munajat tuh badil baru ikam bisa mi'raj. Tuh ayat demi ayat tuh nah supaya nyata. Amun hafal aja habis kisah ikam nggak ada nyata. Nah gitu ya. Ujar orang corona ajar Allah aku aja tuh mau jago kadang ya pak. Lu gawian setan ajar Allah aku suruh memang setan. Tuh taat setan, tuh taat kalau tan, setan ini nyamannya. Kayak apa tan? Untuk siapa? Untuk menghadapi iman, setan datangi sana tuh menghadapi iman biar takutan sampai mati. Si tahu apa? Tiwas menghadapi iman ya lah. Han. Ini banyak. Hebat bacaannya. Di mana? Yang umum adalah manusia akan memandang kepada zahir fisik batang tubuh. Tapi manusia kada sadar bahwa penyakit corona itu menyerang hati berdahulu. Iyalah. Lihatin yang kada beriman. Kena corona berdahulu hatinya kan? Nyaman gak Al-Quran. Ya gitu luar biasa. Ketika batang tubuhnya belum kena penyakit, hatinya sudah rongkang. Padahal rasa hati itu amnang berasa di tubuh jadinya. Letoy, lihat ya. Baik, itu. Nah, itu tentang doa lah. Jadi kedekatan tadi pertama doa utama. Setelah itu teruskan. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Stop. Kalau hendak taat buahnya kau perhatikan perintah Allah yang lebih dekat dari urat leher tadi. Itu baru taat. Maka itu kada sama kita bertahan. Amun sama kita bisa menjiplak. Makanya aku kada pernah mengatur bubuhanmu karena aku tahu Allah nama atur ikam buahnya. Setiap hari kalau Allah tu berbunyi di ikam beda-beda. Kalau bang nggak atur ikam harus lakukan ini, belum tentu cara Allah. Aku suruh nyalain kena mau pak. Tapi bila aku nama atur ikam taat kepadaku, luput. Ikam kada taat dengan Allah. Kau ingkari yang lebih dekat dari orang leher buahmu, percaya. Makanya aku kada nak jadi berhala. Ingat deh. Rasulullah tuh kayak itu, wajari umat. Sidin kada nak jadi berhala. Kita belajar bersama nih. Kau perhatikan kalimatnya. Supaya nyata laji alama bil kalam pada diri bubuhanmu. Supaya bubuhanmu jangan terdinding ke aku coba. Yang bersama kamu di mana saja kamu berada tuh gurumu. Kalau ikam taat dengan aku di belakangku ikam bisa curang. Tapi kalau ikam taat dengan yang lebih dekat dari urat leher yang bersama ikam di mana saja ikam berada, ikam tahu seorang tuh. Tuh anak tahu takwa. Makanya manusia disuruh beriman. Ajaran Nabi itu pas banget ya, apalagi. Bahkan dalam kesengsaraan pun sini kada pernah pada ikam kesengsaraan kiau aku, dada kan? Kenapa? Karena yang mengetahui bisikan hatimu kada perlu ikam begiau buahnya. Nyaman bila sudah kayak itu ikam. Nan bagus jadi lajari nyaman nak ngalih lah. Mun nak ngalih kiau bang, ini nyaut lah, hubung ulangi kita. Teruskan ayat itu. Dan beriman kepadaku. Stop. Bukti iman bubuhanmu. Kau taati perintah yang lebih dekat dari urat leher. Jar Allah nyaman ngaku beriman. Tapi perintahku maka kayaknya dulu nawar. Itu banilah. Lalu bila kamu taat di situ pas.
Takluk tuh iradat ikam. Dilajari kita supaya takluk kepada iradat Allah. Maka ketika takluk kepada iradat Allah, kehendak hati ikam itu bukan kehendak hati ikam lagi, tapi kehendak kau jar Allah. Nah, nyaman kalau. Kenapa pendengaran, penglihatan dan hati? Karena jar Allah, inya belum menemukan kalamku. Coba pahami, sudah ditiupkan roh, kenapa jadi pendengaran, penglihatan dan hati? Harusnya itu sama basar kalam. Tapi ketika hati tadi tahu yang mana kalam qadim di ikam, maka jar hati lain aku lagi dan pandirna kalam Allah. Pas. Sempurna. Sama basar kalam jadinya, ya. Kul, katakanlah kun payakun. Jadi buannya ya. Teruskan, Les. Agar mereka memperoleh kebenaran. Gak ada salah lagi kamu dah. Itulah kebenaran. Makanya kita dilajari dengan perkata Quran. Adalah perkataan yang benar. Ingat ya ibaratnya. Kau perhatikan perkataan itu benarnya. Bukan bagusnya lah. Biar bagus susunan katanya, indah didengar. Sekalinya tipuan belaka, berarti kan benar. Tapi ketika benar, biar kayak apapun bunyinya itu benar. Itu amannya. Aku kan hendak mau ulah supaya dipandangkan orang tawadu. Karena tawadu yang sebenarnya rendah hati. Kada ada kesombongan. Ketika aku tunjukkan tuh ujar Quran kalau iyalah. Mungkinkah hatiku mengaku ujar kok? Lalu kenapa bahasa pian maka keras kayak itu? Tegas saja bang. Mungkin ada tegas kayak bau bukan bau. Begamat aja rabah. Ujar orang pang rabah ya. Bila kada tatap kada kala. Ayo 2 tambah 2 berapa? 4. Kawalah 3,5 aja bang. Nah kan tegasnya kayak itu. Ayolah 3,5. Mun hakun kepada aku kada bisa berhitung. Nah sebenarnya itu. Kadang aku tuh mendengar aja bang. Basidin tuh keras benar. Amun nak lama ulah seorang. Aku aja kada ujarku kan. Sebenarnya bukan keras Barjay. Kalau 2 tambah 2 berapa? 4 kalau. Ditawar orang berapapun aku lah berubah. Nah keras kalau jadinya. Nah kacau tuh lambik. Aduh ketukar aja nah. Ikam aku lah nyambat 5,5. Aku naik duit yang menukar lama jadinya kada bisa berhitung aja ya. Berarti menghitung duit aja nih. Iman tuh kayak itu. Kenapa? Karena bila berubah pandiran kita berubah tuh rasanya. Tapi bilanya rasa hak mungkinkah ikam merubah dengan pandiran kita? Perkataan kita nih menjerumuskan kita buat nyai ngerti? Han, ini perkataan. Kenapa? Karena perkataanmu akan jadi rasa bagimu. Sebenarnya Mas Ita tuh bisa aja bang menipu Fir'aun. Coba kau lihat. Ayo Mas Ita, aku sebagai Tuhan, ku ampuni ikam. Fir'aun pian Tuhan padahal hati lain. Sedangkan Allah tahu bisikan hati lah. Munafik. Coba bahannya. Kado malu lah dengan yang lebih dekat dari urut leher. Yang bersama kamu di mana saja kamu berada. Pak Ikam itu nama adili ikam. Pak kada Fir'aun. Ayo kadanya mana manusia. Aneh. Masing-masing manusia itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah itu yang dina HP. Kayak itu bahannya. Jadi pas. Makanya tahapan-tahapan perjalananku ini nah. Pertama, aku kada pernah anda jadi guru. Jadi seandainya bubuhanmu kadadaan, aku kada ada jua. Aku kada pernah jadi guru kan. Yang minta majelis taklim siapa bubuhanmu kala? Ya. Dah, nyaman dah. Itu utama dulu. Karena lemahnya kita ketika kita yang anda jadi guru.
Lalu ikam petakutan kena orang bukahan. Mun orang berjauhan on aku, mana murid dia lah. Kalau itu benar kenapa ikam? Aku bisa sorangan asal benar. Nah ngalih. Itu jatah. Mungkin kayak itu kan nyata ayat Allah, nih tahu lah. Hah. Itu banyak. Penagasan. Karena kada kokoh kena pendirian. Lihat aja kita. Ayat berapa tadi, Lis? Ayat 186. Ya. Ayatnya 186 kan? Ya. Di situ. Kemudian kita buka surah ke-9 At-Taubah ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ulangi. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Rasakan Muhammad mengatakan dalam diri bubuhanmu. Jangan bibir ikam menyambat. Yang mana Muhammad? Roh ikam buatnya yang mengatakan itu jadi iman tak? Tapi mun ujar bibir ikam, lambik hati ikam masih. Tuh. Katakan. Bahwa tidak akan menimpa kepada kami. Kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah bagi kami. Karena ada dua kuasa buatnya lah. Nah itu tahu tauhid. Itu. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kada munafik lagi sambatan bibir. Benar. Nah kayak itu. Ini nyaman mau nyambat. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tapi itu dan ini kena kepohonan nunjuk pohon. Hilang Allah menakdirkan dari tak pohon. Halus itu. Ujar pohon aku udah tahu-tahu aku kena tuduh. Ini nah HP buat dia. Nah HP itu bujur. Karena iman kayak itu. Bila udah berasa, ikam kada goyang aja, bujur lah. Nah, makanya aja aku tadi. Tuh. Perisai bubuhanmu. Kada perlu lagi ke mandi pakaiin hirang. Keyakinan imanmu tuh menyala sebenarnya melihatkan. Bergetar alam semesta ini tahulah iman. Karena roh Al-Quran yang jadi langit dan bumi. Lalu itu diikam. Kadakah khalifah alam. Beda. Surah keempat, Les. An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Ya. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Stop. Tuh. Kenapa? Pas kalau tadi. Tidak ada satu umat pun dapat mendahului ajalnya. Karena kau juga minta penundaannya. Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh tetap juga kalah. Ya. Karena Ijrailnya dengan ikam. Nggak tahu di Ijrail, Bang. Kau kira buka kemana? Nah, buka kemana? Ijrail buka hasito. Aku kada kau tertinggal juga. Allah kita. Makanya. Alam roh, alam malakut, alam malaikat kendali buhannya. Makanya mengenal diri, mengenal roh, mengenal malaikat. Iman kedua, iman pada malaikat itu benar jadinya. Banyak yang tahu di malaikat kan? Nungguin kena malaikat turun ke masjid. Ini turun naik di seorang. Kenapa? Kada paham-paham. Ditiupkan roh. Kepada kelembagaan ke tubuh Adam lah. Coba pang bubuhanmu bernapas tiupkan roh juga lah. Sujudlah para malaikat kayak kamu. Iya kalau iya. Masa kada tahu on malaikat? Hai. Makanya sujud jadinya malaikat ke Adam. Masa kada tahu on malaikat? Bah Adam apaan kau? Baik, tuannya. Malaikat 10 yang didiri nih wajib dikenali. Kamu kenal lah udah hafal orang kan? Beda hafal bu ay tahu aja. Jibril, Mikael, Israfil, Ijrail, Rakib, Atib, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan, 10 malaikat. Hafal aja sekarang kenal lah.
Aku kekenakan gini hafal dulu. Nah, ayo ira-ira dari seorang lah. Han. Itu lah. Maka aja. Surah ketiga. Ali Imran. Ayatnya 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Stop. Tuh, ya kan? Coba, ujarku lah kadang lah. Dilajari tauhid. Setiap yang bernyawa kada mati buahnya kalau kada izin Allah. Wah, coba. Lalu ketika Ika menganggap ada selain Allah yang bisa mematikan, apalagi penyakit, pas mati bujuran, mati kafir, kita tahu lah, mati kafir, oh nyaman kah? Jaralah matinya aja itu, on penyakit. Han, kau kira gampang gak iman? Padahal nah itu, adakah buruk penghujungan? Ya iya aja kenapa Ika mati kira iman? Nah api. Apa sih itu? Han, jangan anggap remeh loh ketika kamu anggap sesuatu selain daripada Allah. Kau nyatakan ada sekutu berarti bagi Allah. Habis semua yang dikira ibadah tadi. Dengan satu kesirikan aja hancur semua tauhid bubuhanmu, ngertilah. Makanya bila tauhid itu secara menyeluruh, jangan ada kesirikan. Karena bila ada kesirikan habis syirik semuaan jadinya. Jadi tauhid selama ini kisah aja. Teruskan, Des. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Pas. Iya kada. Terus. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Ya. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukurlah. Handanya. Ayat 156 tetap Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Tuh, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman. Ikam jangan kayak orang kafir lah. Pak kafir. Tuh lihat deh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Teruskan, apa aja orang kafir? Yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka menghendaki perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Stop. Ini yang kebanyakan kita nak melihat. Itu perkataan orang kafir. Karena aku dulu kafir juga buatnya. Malah lambat kah tadi bawa ke rumah sakit. Coba nyelakas. Padahal nang dikisah mati sudah boy. Itu perkataan orang kafir lah. Lambat bang. Kenapa ikam lambat? Akhirnya seorang bakal lahiran itu kada hidup juga itu bungulnya. Aduh lucu. Aduh. Ayo cobanya tadi kada umpat gitu. Cobanya kada berpisahan kita kada matinya tadi. Bah persangkaan ini lah. Teruskan Les. Dan dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Stop, coba Bu. Tuh yang ada cuma penyesalan kan. Menyesalnya tadilah. Kenapa maka terlambat membawa ya lah. Akhirnya kada terima dengan takdir Allah, bay. Bujur. Tuh Nyai. Ayat tuh. Tahu iman. Teruskan. Allah menghidupkan dan mematikan. Tuh siapa namanya menghidupkan dan mematikan? Tuh. Pakai penyakit kalau. Han. Terus. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bujur kau bersembunyi. Ujar Allah lu sang aku beriman. Tahu pada kada beriman. 168 ayatnya tetap Ali Imran. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Ya. Sekiranya mereka mengikuti kita,
tentulah mereka tidak terbunuh. Ya, terus. Katakanlah, cegahlah